Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini adalah metabolisme sel, yang mana pada proses metabolisme sel ini nanti kita akan membahas tentang yang pertama enzim, kemudian membahas anabolisme, membahas katabolisme, membahas respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama yang kita akan bahas adalah enzim dulu, yang mana nanti enzim akan terlibat di dalam reaksi metabolisme tubuh. Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Bahan yang dipakai enzim untuk bekerja disebut substrat. Jadi misalnya di sini bahannya maltosa, maka enzimnya maltase yang nanti akan diubah menjadi 2 buah molekul glukosa ya, yang akan diubah menjadi molekul glukosa. Akan saya beri contoh yang lain, misalnya enzim amilase, berarti enzimnya amilase, substratnya adalah amilum, begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Agar reaksi di dalam tubuh ini berjalan lebih cepat, maka diperlukan katalisator enzim ini ya, yang untuk mempercepat reaksi. Tetapi zat ini tidak ikut bereaksi. Nah, ini bisa dilihat gambar mekanisme kerja enzim adalah dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Jadi diingat bagaimanakah cara kerja enzim? Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Struktur enzim lengkap ya. Enzim yang lengkap disebut holoenzim. Dia memiliki bagian protein yang disebut apoenzim dan gugus prostatik yang aktif. Bisa dilihat ya, bisa dibaca sendiri. Di situ ada yang berasal dari molekul anorganik namanya kofaktor, contoh bisa dibaca. Sedangkan dari senyawa organik disebut koenzim. Nah, ini ciri enzim. Dia merupakan biokatalisator, berarti mempercepat reaksi. Artinya biokatalisator itu dia merupakan senyawa organik yang dapat mempercepat reaksi. Dia berupa protein. Protein kan senyawa organik. Jadi bahannya enzim adalah protein. Yang ketiga, dia bekerja secara spesifik, artinya khusus, artinya maltase berarti hanya bekerja untuk maltosa. Amilase berarti hanya bekerja untuk amilum. Peptidase berarti bekerja hanya untuk protein, peptida, dan seterusnya. Dapat digunakan berulang kali. Yang selanjutnya, kelima, rusak oleh panas. Maka kalau dipanaskan dia akan rusak, struktur kimianya terurai, yang kita sebut mengalami denaturasi. Enzim tidak ikut bereaksi dan dia dapat bekerja bolak-balik. Yang terakhir, kerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya, misalnya suhu terlalu dingin dia tidak bekerja, terlalu panas dia rusak atau denaturasi tadi ya. pH, enzim macam-macam, ada yang bekerja pada pH asam, pH basa, dan juga netral. Inhibitor yang dimaksud di sini adalah zat penghambat. Jadi dia ngerusoi kerjanya enzim, zat inhibitor. Nanti kita bahas setelah ini. Dan aktivator ini yang mempercepat kerja enzim. Wangi ya. Ini coba Anda lihat gambar enzim sebagai katalisator. Nah, di situ akan berikatan antara enzim dengan substrat ya.
Penamaan enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran ase atau se. Ada di contoh, saya skip, bisa dibaca sendiri ya. Selulase, lipase hanya bekerja pada lemak, selulase hanya bekerja pada selulosa. Itu maksudnya enzim bekerja spesifik. Cara kerja enzim dengan membentuk suatu komplemen, ya ini yang kita pelajari lock and key, gembok dan kunci. Jadi enzim memiliki sisi aktif, mempunyai bentuk tertentu. Tadi sudah disebutkan enzim dan substrat. Substrat itu adalah bahan seperti gembok dan anak kunci. Nek ora cocok gak iso bekerja. Yang kedua, teori induced fit. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan struktur dengan strukturnya substrat, situasi dan kondisi. Ini tidak, coba Anda lihat ini teori gembok lock and key, gembok dan kuncinya. Bentuknya coba Anda lihat antara enzim dan substrat ya. Kalau bentuknya seperti itu maka kuncinya harus seperti itu. Ya, substrat adalah kuncinya, enzim adalah gemboknya. Coba Anda lihat. Kalau misalnya bentuknya seperti W, ya ini seperti ini, maka ini coba lihat antara, saya yakin Anda paham, nek bentuk E itu bolong lurus seperti harus pas plek gitu, itu teori key and lock. Seperti ini coba, nek upomo substratnya bentuk E kaya huruf F, maka enzimnya kudu seperti itu dan seterusnya. Ini beberapa contoh ya untuk enzim. Kemudian zat penghambat, zat yang dapat menghambat kerja enzim. Iki kompetitif, menghambat tapi bersaing. Jadi dia menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Jadi gembok emang dileboni cah, sehingga substratnya gak iso mlebu. Sedangkan yang non kompetitif ini tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi selain sisi aktif. Jadi selain bolongan gembok di endompleng ini tidak terlalu berpengaruh, ya berpengaruh tapi tidak separah kompetitif. Nek kompetitif kan enzim entek karena nggone wis tinggone saingane tadi, begitu ya. Coba ini lihat inhibitor kompetitif dan non kompetitif. Nek kompetitif ini coba ada lihat, ini kan tinggone substrat gak duwe nggon ya. Ini coba ini. Ini yang warna biru itu inhibitore, substratnya oranye. Enzimnya ungu gak entuk nggon. Tapi nek non kompetitif coba lihat, ijek entuk nggon substrate, sementara sing kuning iki kan dhek mek dompleng nek gone lain tempat, begitu ya. Demikian untuk enzim, saya kira jelas ya.